Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan berbagi sebuah tips ya atau sebuah tutorial tentang cara membuat jalur terbang ya untuk pemetaan udara menggunakan drone atau pesawat udara tanpa awak ya, dengan memanfaatkan aplikasi ArcMap atau yang sering kita kenal dengan aplikasi ArcGIS. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi ArcMap-nya. Berikutnya di sini, sebelum kita membuat ya jalur terbang, kita harus menyiapkan ya data citra satelit yang akan kita gunakan sebagai objek atau sebagai media untuk kita menempatkan jalur terbang yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini, saya akan menggunakan data citra satelit yang berada di Provinsi Maluku Utara ya, yang akan saya gunakan sebagai objeknya. Oke, ini adalah merupakan kenampakan dari data citra satelit yang ada di Provinsi Maluku Utara. Nah, berikutnya kita tentukan ya di mana lokasi atau tempat yang akan kita lakukan pemotretan udara atau pemetaan udara menggunakan drone. Nah, contohnya saya akan melakukan pemotretan udara di Kota Tidore Kepulauan ya. Langkah berikutnya di sini kita ubah terlebih dahulu sistem koordinatnya teman-teman. Caranya teman-teman pilih layers ya, kemudian klik kanan, pilih properties, dan kita ubah sistem koordinatnya. Nah, di sini saya akan menggunakan sistem koordinat yang WGS 1984 UTM zona 52N. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan lokasi di mana teman-teman akan melakukan pemetaan udara atau potret udara menggunakan drone ya. Jika sudah, teman-teman klik OK. Berikutnya kita buat sebuah kotak ya dengan memanfaatkan tools dari drawing ini ya. Caranya teman-teman pilih rectangle, kemudian teman-teman klik kiri, tahan dan tarik ya seperti ini. Kemudian teman-teman lepas ya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan mengubah warnanya teman-teman agar citra satelitnya bisa terlihat. Jadi kotak rektangelnya sudah berhasil kita buat. Oke, berikutnya di sini sebagai contoh saya akan membuat sebuah jalur terbang dengan luas 100 hektar ya. Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman klik kanan ya pada kotak ini atau rektangelnya, kemudian pilih properties dan teman-teman arahkan kursor pada size and position, diklik. Nah, di sini yang kita ubah adalah size-nya teman-teman. Jadi lebar dan tingginya kita ubah. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan membuat jalur terbang dengan luas 100 hektar ya. Maka di sini untuk width-nya ini saya akan buat menjadi 1000 meter ya. Kemudian untuk tingginya sama 1000 meter persegi, karena 1000 meter persegi kali 1000 meter persegi itu sama dengan 1 juta meter persegi. 1 juta meter persegi itu jika kita konversikan ke hektar sama dengan 100 hektar. Nah, untuk memastikan itu kita klik apply. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan secara otomatis kotak atau rectangle yang kita buat tadi sudah mengikuti ukuran yang kita buat tadi. Nah, untuk memastikan luasnya ini apakah sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman bisa pilih pilihan area dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk areanya ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 100 hektar. Jika sudah, teman-teman klik OK. Nah, langkah berikutnya di sini kita zoom in ya seperti ini pada lokasi yang akan kita lakukan pemetaan udara atau pemotretan udara ya. Dan kita klik pada kotak rectangle-nya, kita arahkan di mana tempat ya yang akan kita lakukan pemetaan udaranya. Nah, misalkan saja di sini teman-teman. Pada area ini dengan luasan 100 hektar ya, saya akan melakukan pemotretan udara di sini ya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal mengkonversikan saja teman-teman data rectangle yang kita buat ini ya, untuk kita jadikan sebuah dataset file ya. Nah, caranya teman-teman pilih drawing, kemudian pilih convert grafik ya atau fitur, diklik. Selanjutnya di sini teman-teman klik ya icon folder ini untuk menyimpan jalur terbangnya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menyimpannya di sini teman-teman ya. Jadi di sini saya buat nama JT ya atau jalur terbang. Jika sudah, klik save, kemudian klik OK. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini, teman-teman klik yes.
maka akan muncul pada tabel of contents hasil konversi rectangle ini ke shape file ya. Ini sudah berbentuk shape file teman-teman. Saya coba zoom out. Nah, rectangle-nya saya pinggirkan saja seperti ini teman-teman. Saya akan ubah warnanya. Nah, ini adalah data jalur terbang ya, yang barusan kita buat tadi dengan luas 100 hektar ya, atau 1 juta meter persegi. Nah, untuk jalur terbang pertama sudah jadi teman-teman. Saya akan contohkan lagi agar teman-teman bisa lebih jelas ya. Nah, misalkan nih saya akan membuat sebuah jalur terbang dengan luas 25 hektar ya. Nah, caranya sama teman-teman. Jadi teman-teman klik kanan pada kotak rectangle-nya ini ya, pilih properties, kemudian pilih size and position ya. Nah, ini kita ubah ya, lebar dan tingginya kita ubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa saya akan membuat jalur terbang dengan luas 25 hektar, maka di sini saya akan mengubah angkanya ya menjadi 500 meter persegi ya, seperti ini. Karena 500 persegi kali 500 persegi itu sama dengan 250.000 meter persegi. Jika kita konversi ke hektar, maka jadinya itu adalah 25 hektar. Jika sudah, kita play. Nah, untuk membuktikan itu, teman-teman pilih area. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan areanya ya, atau luasnya ini, luas dari kotak rectangle-nya ini yang akan kita jadikan sebagai jalur terbang untuk pemetaan ya, atau pemotretan udara menggunakan drone sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 25 hektar. Jika sudah, teman-teman klik OK. Dan sama teman-teman arahkan ya, di mana teman-teman akan melakukan pemetaan udara. Nah, misalkan saja di sini teman-teman ya, ini sebagai contoh saja pada lokasi ini. Berikutnya, kita tinggal konversikan saja seperti tadi teman-teman. Jadi pilih drawing, kemudian pilih convert graphic to fitur, dan cari tempat teman-teman akan menyimpan jalur terbang yang akan teman-teman buat. Di sini saya akan ubah jalur terbang 2. Nah, maka di sini akan muncul ya jalur terbang yang kedua yang sudah kita buat dengan luas 25 hektar yang ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara membuat jalur terbang menggunakan aplikasi ArcMap ya. Ini sangat mudah sekali teman-teman, dan luasannya pun teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin teman-teman buat tentunya. Nah, ini bisa teman-teman hapus saja. Nah, oke teman-teman, sangat mudah kan membuat jalur terbang menggunakan aplikasi ArcMap ini. Tentunya jika teman-teman ingin membuat jalur terbang dengan skala yang lebih banyak, dengan skala yang lebih besar lagi ya, tentunya dengan luasan yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi ArcMap ya. Karena jika teman-teman menggunakan aplikasi drone deploy, teman-teman akan mengalami kesulitan untuk mengatur luasannya dari jalur terbang yang akan teman-teman gunakan tentunya. Nah, selanjutnya untuk data jalur terbang yang sudah kita buat ini, kita bisa langsung menginput ya ke drone deploy versi webnya ataupun ke drone deploy versi Androidnya. Nah, jika teman-teman belum mengetahui cara untuk menginput data jalur terbang yang kita buat melalui ArcGIS ini ya, atau ArcMap ini, saya akan buatkan tutorialnya ya buat teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sekian ya tutorial atau tips cara membuat jalur terbang menggunakan aplikasi ArcMap, dan sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Salam sehat buat kalian semua.